Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Riri Renggani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-temanku yang berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Gani dengan NIM akhir 118. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Dampak Praktikum dan Tugas-tugas Kuliah terhadap Psikis dan Perkembangan Pola Pikir Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Adapun latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah ingin meneliti Adapun beberapa latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah melihat kondisi di lapangan dan juga dari pengalaman pribadi. Yang mana dari penelitian ini saya ingin mengulas dan mengidentifikasi permasalahan dan keluhan mahasiswa jurusan Fisika UNESA mengenai banyaknya tugas kuliah dan ditambah beban laporan praktikum. Yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi baik dari segi psikis maupun mental mahasiswa. Dalam penelitian ini juga saya mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi psikis mahasiswa selama mengikuti praktikum dan mengerjakan tugas kuliah. Yang kedua, bagaimana peranan tugas-tugas kuliah dalam proses pembentukan karakter mahasiswa. Adapun juga tujuan dari penelitian ini, yang pertama, ingin mengidentifikasi pengaruh yang disebabkan oleh praktikum dan tugas-tugas kuliah terhadap psikis dan kondisi mental mahasiswa. Yang kedua, ingin menganalisis peranan tugas-tugas kuliah dan hal-hal yang mempengaruhi pembentukan karakter mahasiswa. Selanjutnya adalah landasan teori. Adapun beberapa landasan teori yang saya ambil dari peneliti-peneliti sebelumnya. Yang pertama, mengenai pengertian mahasiswa. Menurut KBBI, mahasiswa adalah seorang yang belajar di perguruan tinggi. Di dalam struktur pendidikan di Indonesia, mahasiswa memegang status pendidikan tertinggi di antara yang lain. Selanjutnya, pola pikir. Menurut Ibrahim El-Fiqi, ia mengatakan dalam penelitiannya dan ia berpendapat bahwa pola pikir merupakan sekumpulan pikiran yang terjadi berkali-kali di berbagai tempat dan waktu serta diperkuat dengan keyakinan dan proyeksi sehingga menjadi realita yang bisa dipastikan di setiap tempat dan waktu yang sama. Selanjutnya, psikis. Menurut Wheaton tahun 2010, ia berpendapat bahwa psikis merupakan fenomena yang tidak dapat dibenarkan oleh logika dan akal sehat. Psikis merupakan fenomena yang tidak dapat dibenarkan oleh logika dan akal sehat. Misalnya, melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain, mendengar suara yang tidak bisa didengar orang lain, serta melihat bayangan masa depan bahkan masa lampau. Selanjutnya, emosional. Menurut Chaplin tahun 1989, ia mengatakan bahwa emosi merupakan suatu keadaan yang mana terangsangnya dari organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang dalam sifatnya dari kok bisa? Salah. Selanjutnya, emosional. Menurut Chaplin tahun Selanjutnya, emosional. Menurut Chaplin tahun 1989, ia mengatakan bahwa emosi merupakan sebuah atau suatu keadaan yang mana terangsangnya dari suatu organisme mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Dalam hal ini, adapun beberapa metode penelitian yang saya lakukan dan saya bahas. Yang pertama, jenis penelitian saya. Jenis penelitian saya merupakan metode penelitian yang menggunakan metode penelitian saya yang saya gunakan untuk penelitian ini. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian saya bersifat kuantitatif. Yang kedua, sumber data. Pengambilan data yang dilakukan oleh saya menggunakan metode analisis. Selanjutnya, pengumpulan data. Cara pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi dan juga menggunakan angket. Yang terakhir, analisis data. Analisis data yang saya lakukan adalah menjawab rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2. Sekian presentasi dari hasil kok bisa hasil